akan memulai dengan mengingatkan ulang bahwa sebagaimana yang dijelaskan minggu lalu oleh Kak Anes, Nabi Hosea itu hidup dan berkarya di kerajaan utara atau yang disebut Israel. Yang dalam kitab Hosea disebut juga dengan kata lain yaitu Yakub di pasal 12 ayat 3 dan juga Efraim antara lain pasal 4 ayat 17 dan beberapa bagian Alkitab yang lain. Nah, yang menarik sebagaimana juga yang didiskusikan minggu lalu, pada masa Hosea hidup terjadi gejolak politik. Dimulai dari kepemimpinan Raja Yerobeam I dan Yerobeam II, dan kita bisa merujuknya dalam Hosea 1 ayat 1, yang berhasil memberikan kemakmuran bagi rakyat. Kita bisa melihat dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 23 sampai pasal 17 ayat 23, itu Yerobeam 1 dan 2, yang kemudian terjadilah persoalan karena diganti oleh Raja Zakaria yang hanya memerintah 6 bulan. Kita bisa merujuknya dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 8 sampai dengan 12, yang kemudian direbut secara paksa. Zakaria dibunuh oleh Salum yang hanya memerintah 1 bulan dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 13 sampai dengan 16, lalu kemudian direbut kembali oleh Menahem, 2 Raja-Raja 15 ayat 17 sampai dengan 22 yang cukup lama memerintah, tetapi juga direbut oleh PK-nya yang memerintah 2 tahun, lalu PK dan Hosea, itu nama raja yang sama dengan Nabi Hosea, dan disitulah masa Hosea hidup dari Yerobeam 1 sampai Raja Hosea. Jadi kita bisa melihat ada sejumlah pergantian pimpinan politik pada waktu itu, ada gejolak politik yang juga dialami, dirasakan oleh Nabi Hosea. Nah, selain itu secara internasional, Israel yang telah terbelah menjadi 2 kerajaan, kerajaan Yehuda dan Israel, itu menjadi lemah ya, menjadi lemah dan kecil, dan dia berada di tengah-tengah semakin perkasanya kekuasaan Asyur di bawah Raja Tiglat-Pileser III, Salmanasar V, dan Sargon II. Jadi Asyur itu menjadi semakin besar, lalu juga muncul dan mulai berkembang kerajaan-kerajaan yang tumbuh sedang, seperti Mesir yang dulu pernah besar lalu mengalami keterpurukan. Mesir ini juga tumbuh menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan pada masa itu. Nah, di tengah-tengah pertumbuhan kekuatan negara-negara lain di sekitar Israel, Israel yang rapuh itu menjadi incaran yang menggiurkan. Setelah Yehuda hancur, runtuh, dikalahkan, Israel juga menjadi incaran. Nah, situasi inilah yang semenjak Raja Yerobeam II dikritik oleh Nabi Hosea. Kritik Hosea dilakukan bukan karena Hosea membenci raja-raja di Israel dan juga imam serta umat Israel, tetapi karena Hosea mengasihi sebagaimana yang digambarkan kasih Hosea terhadap Gomer, dan itu dilakukan agar umat Israel bertobat. Mulai dari pasal 4 yang kita bahas hari ini, ada kejelasan bahwa apa yang dilakukan Hosea yang mengawini Gomer adalah sebuah metafora. Dan disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 bahwa Tuhan mempunyai perkara yang menunjukkan bahwa ada persoalan besar yang tengah terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan ada persoalan, Tuhan melihat ada perkara yang sedang terjadi bagi umat Israel. Dan itu kemudian disimpulkan, atau perkara itu disimpulkan dalam pasal 4 ayat 1, 3 perkara yang tengah dihadapi oleh bangsa Israel, yaitu soal kesetiaan, soal kasih, dan soal pengenalan akan Allah. Nah, ketiga gambaran inilah yang mewarnai Hosea pasal 4 sampai dengan pasal 11, juga pasal selanjutnya, yang menunjukkan bahwa
cara Hosea mengkritik dan cara pandang Hosea itu begitu tajam dan langsung menghujam pada persoalan yang saya sebutkan tadi, yaitu soal ketidakbergantungan mereka kepada Allah, dan itu terkait dengan kesetiaan, soal moralitas hidup yang digambarkan dengan kasih, dan soal kehidupan religius, soal pengenalan akan Allah yang menjadi problematika utama bangsa Israel menurut Nabi Hosea. Dan tiga hal inilah yang kemudian menjadi pokok kritik Hosea dalam pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-11. Kita akan melihat kritiknya. Yang pertama soal kesetiaan. Di tengah gejolak internal dan eksternal, Israel kemudian memilih untuk bersekutu dengan Asyur. Kita bisa membandingkan dengan kitab Yesaya juga. Dan kritik itu diungkapkan Hosea lewat teks-teks yang kadang begitu eksplisit menyebut nama Asyur dan Mesir, tetapi juga kadang tidak. Saya akan menyebutkan ayat-ayatnya dan sedikit menjelaskan kalau memang perlu dijelaskan. Karena di bagian ini dari pasal 4 sampai dengan pasal 11 yang kita diskusikan malam ini, kalau kita membacanya sendiri itu baik sekali ya, karena kalimat-kalimatnya juga cukup jelas, cukup tajam, dan kadang-kadang pilihan katanya begitu menghujam. Di pasal 5 ayat yang kelima, Hosea mengatakan begini, kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Jadi Efraim itu menunjuk kepada Israel, dan Israel itu dianggap congkak karena enggan bergantung kepada Allah, dan dia akan jatuh bersama dengan Yehuda. Yehuda terlebih dahulu, baru kemudian Israel. Lalu dalam pasal 5 ayat 13, ketika Efraim melihat penyakitnya, jadi Israel sadar akan penyakitnya, akan kelemahannya, dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur. Persoalannya adalah mereka pergi ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung, diberi tanda kutip dalam kitab Hosea. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Jadi tahu betul bahwa Efraim punya persoalan. Dia bangsa yang lemah, bangsa yang mulai rapuh, pecah dengan Yehuda, tetapi datang atau bergantung kepada raja yang salah, yang tidak bisa menyembuhkan penyakit mereka. Lalu dalam pasal 7 ayat yang ke-8 disebutkan dalam kitab Hosea, Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Jadi kalau kita bikin roti bundar yang kemudian dibakar tidak dibalik, itu akan gosong. Kenapa gosong? Karena dia tidak dibalik, dan itu yang akan terjadi pada Efraim, pada Israel, karena dia mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Jadi dua bangsa yang kemudian disebutkan dalam kitab Hosea, yaitu Asyur dan Mesir. Lalu dalam pasal 7 ayat 11, nah ini yang tadi saya katakan, kata-kata Nabi Hosea begitu tajam. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir dan pergi kepada Asyur. Jadi kata yang dipakai di sini begitu kasar, karena Efraim telah kehilangan akalnya. Bahkan disebutkan juga bahwa mereka telah mabuk dengan anggur dan membuat mereka tidak waras. Jadi Efraim atau Israel dengan raja dan pemimpin agamanya dianggap tidak lagi memiliki pemikiran yang panjang di tengah-tengah penyakit atau problematika yang mereka sedang hadapi. Lalu pasal 11 ayat yang kelima, mereka harus kembali ke tanah Mesir. Ini semacam nubuat, mereka akan kembali ke tanah Mesir, itu artinya mereka akan menjadi budak, tetapi bukan lagi Mesir budaknya. Dan Asyur akan menjadi raja mereka. Mereka akan dibuang ke Asyur sebab mereka menolak untuk bertobat. Problematikanya ada di sini. Mereka menolak untuk bertobat. Nah, tentu saja dari gambaran yang pertama kita bisa berefleksi. Apakah Allah menyukai ketidaksetiaan umat? Tentu saja tidak.
Nah, gambaran pernikahan Hosea dan Gomer menunjukkan bahwa ketidaksetiaan itu akan menghancurkan kehidupan sebagaimana nama anak-anak mereka. Kan biasanya kalau orang menjalin kehidupan rumah tangga, punya anak, diharapkan anaknya menjadi lebih baik dibanding orang tuanya. Tetapi lihat nama anak-anak Hosea yang mencerminkan bahwa anak-anak mereka lambang dari nama itu kehancuran. Yisrael itu terserak-serak, lo ami bukan umatku, lo rohuma yang tidak kukasihi, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ketidaksetiaan kepada Allah itu akan menghancurkan Israel. Lalu soal moralitas, kekacauan pemerintahan yang tadi sudah kita lihat gambarannya, begitu cepat raja dikudeta, memerintah raja yang lain jatuh lagi, maka menghasilkan kehidupan yang dijalani tanpa moralitas yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari pimpinan raja-raja dan pimpinan pemerintahan, tetapi juga berdampak pada kehidupan moralitas rakyatnya. Nah, begitulah keadaan Israel yang kemudian dikritik oleh Hosea. Nah, beberapa teks yang menunjukkan betapa moralitas runtuh di Israel pada waktu itu disebutkan sekaligus dikritik oleh Hosea. Misalnya dalam pasal 4 ayat 2. Apa sih yang dilakukan oleh bangsa Israel? Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Jadi penumpahan darah dilanjutkan dengan penumpahan darah, ya, dendam yang satu dibalas dengan dendam yang lain, dan itu disebut dengan amat jelas. Tanpa ada perasaan bersalah, tanpa ada perasaan berdosa. Jadi mulai dari yang sederhana, mengutuk, dalam tanda kutip sederhana ya, berbohong, baru kemudian pada tindakan-tindakan yang luar biasa. Lalu dalam pasal 6 ayat 9a, mereka membunuh di jalan ke Sikem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Nah, sengaja saya mencari catatan kenapa Sikem disebut. Karena Sikem adalah tempat suci, tempat mereka menyembah Tuhan. Kita bisa menyebut dalam Yosua pasal 24. Tetapi di tempat itu juga mereka membunuh. Artinya tempat kudus itu tidak bermakna kudus buat orang Israel pada masa itu. Lalu pasal 7 ayat 1b, sebab mereka melakukan penipuan, pencuri mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar. Lihat apa yang terjadi. Menipu, itu kan artinya kejahatan yang dilakukan dalam tanda kutip tanpa kekerasan, ya. Tetapi juga kekerasan terjadi, pencuri mendobrak masuk, bukan lagi mencuri dalam arti menunggu pemilik rumah lengah, tetapi mereka mendobrak, lalu gerombolan merampas di luar, apapun yang dibawa oleh orang dirampas tanpa perasaan berdosa. Lalu pasal 7 ayat 3 dan dilanjutkan dengan pasal 4, ayat 4a. Mereka menyukakan raja dengan apa? Kejahatan mereka. Dan para pemuka, itu termasuk pemimpin agama, dengan apa? Dengan kebohongan mereka. Jadi dengan perbuatan, dengan kejahatan mereka bisa mendapatkan keuntungan ekonomi, dan mungkin karena itu mereka memberi persembahan kepada raja atau kepada pemuka agama, dan semua dilakukan seolah-olah itu biasa sekali. Sekaliannya mereka orang-orang berzina dalam pasal 4a. Lalu pasal 10 ayat 2, hati mereka licik. Jadi yang licik itu bukan sekadar pikiran mereka, tapi hati mereka licik. Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur ladang-ladang. Jadi mereka akan hancur karena begitu luar biasa kelicikan mereka. Nah, dari sini kita bisa merefleksikan sebagai bangsa pilihan Allah dengan hukum moral yang tinggi. Kalau kita tahu, Torah itu, kitab Taurat itu adalah kitab dengan norma moral yang begitu tinggi. Tetapi itu semua dilanggar. Dan kita bisa mengatakan bahwa mereka sangat melukai hati Sang Bapa, melukai hati Allah, karena justru nilai moral yang dijunjung tinggi oleh bangsa Israel dihianati dan tertutup oleh kebohongan-kebohongan mereka.
Nah, yang terakhir soal kehidupan religius. Bagian inilah yang cukup banyak mendapatkan porsi dalam kitab Hosea. Jadi kalau kita membaca dengan sedikit cermat dari pasal 4 sampai dengan pasal 11, maka kita bisa melihat ada cukup banyak kritik terhadap perilaku peribadahan, termasuk perilaku imam, pemimpin agama pada waktu itu. Sang Nabi mengkritik praktik peribadahan yang hanya menjadi ritualitas belaka. Jadi apa yang dilakukan itu ritus ya. Mereka datang beribadah ya karena harus beribadah, tanpa makna bagi kehidupan, tanpa refleksi yang mendalam dan tanpa kesadaran. Nah, beberapa teks yang ditulis oleh Hosea atau disebut oleh Hosea yang menunjukkan bobroknya kehidupan religius, saya akan sebutkan beberapa di antaranya. Pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi umat itu tidak mengenal Allah. Seolah-olah Hosea mau mengatakan bahwa moralitas yang buruk itu berangkat karena ketidakmampuan mereka mengenal Allah. Tetapi apa penyebabnya? Karena engkaulah, kata engkaulah ini menunjuk kepada imam. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi imam pada waktu itu tidak menjadi berkat, bahkan menjadi batu sandungan. Itu sebabnya kritik Hosea begitu keras terhadap mereka. Lalu pasal 6 ayat yang ke-6. Ini bagian Alkitab yang sering dikutip orang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Secara ritual, praktik beragama orang Yahudi itu dekat sekali dengan korban sembelihan atau korban bakaran, ya, korban binatang yang disembelih atau korban binatang yang dibakar di tempat-tempat tertentu. Nah, mereka merasa bahwa dengan melakukan itu, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Imamat, dosa-dosa mereka disucikan, dibersihkan. Tetapi di sini Allah mengatakan tidak. Aku menyukai kasih setia, bukan pada ritus keagamaan. Ini menarik sekali. Lalu di pasal 8 ayat 11 sampai dengan 13a, di situ Nabi Hosea mengatakan, sungguh Efraim telah memperbanyak mezbah. Bukankah bagus kalau di Israel ada mezbah? Ternyata tidak, karena bangsa Israel itu hanya punya satu mezbah utama di Yerusalem. Nah, mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Jadi merekalah yang mengatur Allah, bukan sebaliknya. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Jadi justru karena peribadahan itu hanya sekadar memotong atau membakar binatang, tetapi tidak dari hati mereka, maka Allah tidak menyukai itu. Lalu pasal 9 ayat yang keempat, mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Jadi Tuhan tidak suka dengan korban bakaran. Roti itu salah satu makanan dalam dalam Paskah. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan. Kalau dalam perkabungan kan tidak boleh kita memegang jenazah gitu ya, tetapi roti itu dilambangkan seperti jenazah dalam perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis, sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri, tidak boleh dibawa ke rumah Tuhan. Nih ayat yang menurut saya menunjuk kepada problem terbesar bagi Hosea adalah untuk dirinya sendiri, egosentrisme. Dan itulah sebabnya ketika mereka beribadah, mereka hanya memikirkan dirinya, tidak memikirkan bangsanya, tidak memikirkan umat Israel secara keseluruhan. Nah, apakah Tuhan diam saja? Tidak. Berulang kali ia memberi peringatan agar umat tidak jatuh dalam dosa. Dan itu dinampakkan lewat sikap Hosea yang tetap menerima Gomer, sekalipun Gomer lari lagi dari Hosea. Itu kan kita bisa temukan dalam pasal 3 di kitab Hosea. Nah,
upaya panggilan bagi umat Israel untuk bertobat itu berkali-kali didengungkan dalam kitab Hosea. Saya akan menyebutkan beberapanya. Dalam pasal 6 ayat 1, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Jadi di bagian ini ada dua kontradiksi yang disebutkan oleh Hosea, menerkam dan menyembuhkan. Menerkam itu seperti singa, menyembuhkan itu seperti seorang dokter kalau zaman sekarang ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kemarahan Allah akan merusak, tetapi cinta kasih Allah akan memulihkan. Yang satu sisi memukul, lalu di sisi yang lain membalut. Jadi kemarahan Allah memang akan membawa pada petaka, tetapi Allah juga membalut yang terluka. Lalu di pasal 6 ayat yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi ada penekanan mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan karena pengenalan itu, maka Hosea percaya ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita dalam kekelaman atau kegelapan malam. Itu lambang penderitaan. Dia pasti muncul seperti fajar di pagi hari. Dia juga akan datang seperti hujan yang memberi kesuburan di akhir musim. Nah, gambaran ini mengatakan bahwa marilah kembali kepada Tuhan yang cintanya luar biasa, yang pasti akan memberikan karya kasih-Nya dalam hidup kita. Lalu dalam pasal 11 ayat yang keempat, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan. Jadi ditarik ya, seperti orang yang terjatuh di jurang, lalu dilemparkan tali kesetiaan dengan ikatan kasih, ikatan perjanjian, sebagaimana yang telah Tuhan nyatakan kepada umat Israel semenjak mereka jatuh dalam dosa. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Jadi seperti beban yang ada pada hewan ya, lalu Allah akan mengangkat. Aku akan membungkuk kepada mereka dan memberi mereka makan. Jadi mereka lemah tidak berdaya, tetapi Allah akan membungkukkan badannya, Allah akan merendahkan dirinya untuk memberi mereka makan. Sebuah janji yang luar biasa. Lalu pasal 11 ayat yang ke-8, masakan aku membiarkan engkau hai Efraim Israel, menyerahkan engkau hai Israel, masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Zeboim. Adma dan Zeboim adalah dua kota yang juga dihanguskan dalam kisah Sodom dan Gomora. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Jadi karena cinta kasih Allah kepada Israel, maka dia akan membuang bangsa Israel ke Asyur, tetapi tidak akan menghancurkan. Karena itu disebut tidak membiarkan engkau seperti Adma dan Zeboam. Dia memang akan marah, tetapi belas kasihnya juga akan datang. Dalam pasal 11 ayat yang ke-10. Mereka akan mengikuti Tuhan. Jadi ini nubuat dari Nabi Hosea. Umat Israel akan mengikuti Tuhan. Dan Tuhan akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Jadi akan ada masa di mana anak-anak yaitu umat Israel akan datang kembali dalam rasa takut dan gentar akan Tuhan yang kemudian akan membebaskan mereka. Lalu pasal 11 ayat yang ke-11, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir dan seperti merpati dari tanah Asyur, lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Di situ Tuhan menjanjikan mereka akan dikembalikan ke rumah-rumah mereka. Persis seperti peristiwa ketika mereka berada di Mesir. Tuhan kan menuntun mereka sampai ke tanah perjanjian. Dan disitulah Tuhan memberikan kesuburan, berkat-berkat yang membuat mereka menjadi bangsa yang besar. Demikian juga akan dijanjikan Tuhan. Betul mereka rusak, mereka telah
melukai hati Tuhan, tetapi Tuhan akan tetap mengasihi mereka. Dan inilah yang kemudian menjadi gambaran yang semakin kuat dalam perjanjian baru. Cinta kasih Allah itu begitu luar biasa sekalipun kita mengkhianatinya. Nah, sejarah kemudian mencatat bahwa Israel hancur di tangan Asyur. Artinya nubuat Nabi Hosea itu benar-benar terwujud. Apa yang dikatakan Hosea mereka akan hancur benar-benar terjadi. Mereka, bangsa Israel, berada dalam pembuangan yang sangat menyedihkan. Baru nanti dalam kitab Ezra mereka dikembalikan dengan luar biasa oleh tangan cinta kasih Tuhan. Sekalipun mereka melukai hati Tuhan, kasih setia Tuhan tetap menaungi mereka. Nah, kenyataan ini tidak kemudian membuat kita berpikir, ya udahlah, mumpung masih muda, mumpung masih punya waktu, mumpung bisa senang-senang, kita bikin aja apa saja, termasuk yang buruk. Toh Tuhan mengasihi kita. Mungkin ada orang-orang Kristen yang berpikir semacam itu. Sampai nanti menjelang azal maut, barulah kita bertobat, gitu ya. Dan justru pelajaran dari kitab Hosea bukan seperti itu. Bukankah manusia pada umumnya tidak senang dengan penderitaan? Dan Hosea mengatakan bahwa penderitaan penyebabnya adalah karena ketidaksetiaan kita, moralitas kita yang buruk, dan karena kita tidak mengenal Dia dengan baik. Nah, justru ketika kita membaca kitab Hosea, yang kita pakai gambarannya bukan Gomer yang tetap berzina, yang tetap menyembah dewa-dewa Baal, lalu kemudian ditarik oleh Hosea. Justru kita perlu menggambarkan atau mempersonifikasi diri kita dengan Hosea. Hosea yang cinta kasihnya tidak pernah berakhir pada Gomer, demikianlah cinta kasih Allah kepada kita. Nah, justru karena itu dengan membaca kitab Hosea kita dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala perkara. Nah, kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu, Hosea yang disajikan dalam permata hati Bapak ini dibagi menjadi 3 pertemuan begitu ya, pasal 1 sampai pasal 3, pasal 4 sampai pasal 11, lalu pasal 12 sampai pasal 14. Jadi pada hari ini kita akan masuk pada bagian yang terakhir, yakni bagian yang ketiga. Nah, dalam bagian ketiga ini dimulai dengan sebuah pengumuman begitu ya, berita bahwa Tuhan memiliki tuntutan hukum terhadap umatnya. Jadi ada sebuah berita yang disampaikan bahwa Tuhan akan menuntut umatnya, menghukum umatnya, sebagaimana sebenarnya sudah disampaikan di pasal-pasal sebelumnya. Seperti di pasal 4 ayat 1, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Nah, jadi karena ada berita demikian, maka sebenarnya apa yang disampaikan di pasal 12 ini bukan menjadi hal yang baru lagi. Lalu pada ayat 4-7 itu tentang mengingat orang-orang Efraim. Nah, ini menjadi 3 kejadian dari kehidupan Yakub nenek moyang. Jadi ada disinggung Bapak Ibu kalau kita lihat di pasal 12 dengan judul perikop Efraim dan Yakub bapa leluhurnya. Jadi pada ayat 4 sampai ayat 7 itu ada dimuat tentang Yakub nenek moyang orang baik dari kerajaan utara maupun dari selatan gitu ya. Lalu kemudian kalau kita lihat kan Efraim ini juga bagian dan juga mereka adalah cucu-cucu gitu ya dari Yakub. Lalu kita bisa melihat apa yang diingatkan, apa yang coba disampaikan oleh Hosea terkait dengan Yakub. Nah, jadi si Hosea ini sebenarnya Bapak Ibu mau mengingatkan kembali apa yang terjadi pada Yakub untuk menjadi refleksi. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Hosea. Bagian yang pertama yakni dimulai dengan ayat 4. Jadi pada ayat 4a dikatakan bahwa di dalam kandungan ia menipu saudaranya.
Nah, kejadian ini sebenarnya Bapak Ibu mengambil referensi dari cerita yang turun-temurun gitu yang ada di bangsa Israel yang juga tertuang dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 26. Itu kan menceritakan bagaimana Ribka itu hamil anak kembar, lalu Esau yang muncul pertama, tapi kemudian Yakub itu megang tumitnya si Esau gitu kira-kira. Nah, melalui ungkapan di ayat 4 ini, di dalam kandungan, ia menipu saudaranya. Hosea sebenarnya menggunakan sedikit imajinasi penggambaran homiletik gitu ya, untuk menunjukkan bahwa ketika dia masih dalam kandungan, Yakub itu sudah berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari yang lain gitu ya, dari saudaranya, dari Esau dengan cara memegang tumitnya gitu ya. Dia berkelahi, dia memegang tumit saudaranya. Ini adalah sebuah usaha yang digambarkan oleh Hosea untuk menjelaskan tentang Yakub yang menipu saudaranya sejak di dalam kandungan. Lagi-lagi ini adalah penggambaran yang dilakukan oleh Hosea terhadap kisah Esau dan juga kisah Yakub. Lalu kemudian sebenarnya dengan mengungkapkan kisah ini, Hosea mau menyimpulkan sebenarnya bahwa sejak permulaan yang paling awal, orang-orang Yakub atau orang-orang Israel ini sebenarnya udah punya fokus nih untuk mentingin diri sendiri dan juga untuk memikirkan diri sendiri dan juga suka nipu gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah refleksi kalau bapak moyang kita demikian, maka kita ini seharusnya jangan begitu, kira-kira gitu. Lalu kejadian kedua yang kemudian diingatkan oleh Hosea setelah peristiwa kelahiran Esau dan Yakub, yang kedua adalah peristiwa tentang mengenang apa yang terjadi di tepi sungai Yabok. Jadi pasal 4b sampai 5a itu memperlihatkan bagaimana keadaan Yakub ketika dia di tepi sungai Yabok. Seperti yang dicatat dalam Kejadian 32 ya. Orang asing yang bergulat dengan Yakub itu ternyata adalah digambarkan sebagai Allah gitu ya. Jadi saat Hosea mengenang memperlihatkan tentang adanya pertandingan gulat, lalu permintaan berkat dari Yakub, dia menyatakan bahwa Yakub itu meminta berkat dari orang yang bertanding dengan dia, dari orang yang bergulat dengan dia. Kalau di Alkitab Kejadian ceritanya Yakub bergumul dengan Allah, kira-kira gitu. Lalu si Hosea mengatakan bahwa Yakub itu menangis. Nah, Bapak Ibu semua dalam bagian Alkitab di Kejadian memang tidak dijelaskan bahwa Yakub itu menangis ketika dia bergulat dengan Allah, ketika dia bergumul dengan Allah. Nah, ini adalah penafsiran yang dilakukan oleh Hosea terkait kisah itu. Bahwa nampak hiasan tafsiran homiletis yang dilakukan oleh Hosea terhadap kisah Yakub di sungai Yabok. Lalu ada peristiwa berikutnya setelah Hosea mengingatkan tentang Yakub yang sedang dalam kandungan, lalu Yakub yang bergumul dengan Allah, dan peristiwa ketiga yang coba diingatkan oleh Hosea kepada orang-orang Efraim adalah tentang peristiwa Yakub yang mimpi gitu ya. Mimpi ada tangga naik sampai ke atas, lalu ada janji Tuhan. Nah, dari sini Bapak Ibu, kalau kita lihat kan ini sebuah kejadian yang terjadi di pasal 28. Sedangkan pada bagian sebelumnya, di bagian kedua, itu Hosea mengutip apa yang terdapat dalam Kejadian 32. Secara kronologis, mimpi Yakub di Betel ini, tangga yang naik itu harusnya lebih awal dibandingkan yang bergumul. Tapi Hosea meletakkan pergumulan dengan Allah itu di tengah, lalu kemudian apa yang terjadi di Betel itu di akhir. Jadi Hosea sebenarnya mau memperlihatkan Bapak Ibu bahwa apa yang dikatakan kepada Yakub di Betel sebenarnya mau menunjukkan kehadiran Allah, menunjukkan bahwa Allah itu ada untuk melindungi. Jadi kejadian ini sebenarnya memperlihatkan bahwa Tuhan itu berjanji kepada Yakub, sesungguhnya aku itu akan menyertai engkau, aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah,
Jadi sebenarnya Hosea mengatakan bahwa pada titik ini Tuhan berkata kepada Yakub, adapun engkau dengan pertolongan Allah gitu engkau akan kembali. Kan ini menceritakan bahwa orang-orang di Efraim ini kan akan mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan gitu ya Bapak Ibu. Tapi tetap diingatkan oleh Hosea bahwa ada janji Allah untuk melindungi engkau. Apapun yang terjadi padamu, engkau itu akan kembali ke tempat di mana engkau dibesarkan, kembali ke tempat di mana Tuhan memang menjanjikanmu. Jadi nasihat yang diberikan kepada Yakub itu pada masa dia di Betel menjadi nasihat yang harusnya juga dipegang oleh orang-orang Efraim. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu dengan setia. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh Hosea untuk menegur orang-orang di Efraim, dia menampilkan 3 peristiwa yang pasti familiar bagi orang-orang Israel, yang pasti mereka pahami, yang pasti mereka tahu gitu ya kisah tentang nenek moyang mereka. Nah dari kisah itu sebenarnya Hosea tengah menarik sebuah refleksi bahwa kehidupan kita pun sekarang demikian, maka tetaplah pegang janji Tuhan, bertobatlah, kira-kira demikian. Jadi dalam menyampaikan pesannya kepada orang-orang di Efraim, Hosea menggunakan cerita lama. Jadi kisah lama, histori itu ditampilkan lagi. Hosea menerapkan kisah Yakub dengan sangat bebas, lalu dia menata ulang ya urutan peristiwanya kayak tadi harusnya di Betel dulu baru di Sungai Yabok, tapi dia kebalik nih ya, Sungai Yabok dulu baru dia ke apa yang terjadi di Betel. Nah sebenarnya ini adalah tindakan homiletis ya yang dilakukan oleh Hosea. Itu kenapa kisah bergumul dengan Allah disampaikan duluan, baru setelah itu mimpi di Betel. Jadi apa yang disampaikan di Betel itu jadi bagian terakhir karena memang Bapak Ibu Betel itu menjadi tempat suci gitu ya bagi orang-orang di zaman Hosea. Jadi Bapak Ibu sebenarnya Hosea ini menampilkan kisah lama untuk kembali dikenang kira-kira begitu ya. Jadi ada 3 tadi dan kenapa juga kemudian Betel itu menjadi kisah yang terakhir yang ditampilkan karena memang Betel itu menjadi pusat tempat suci bagi orang-orang di zaman Hosea. Dan Hosea sebenarnya menginginkan perkataan Tuhan itu jadi klimaks pesan inti yang disampaikan. Jadi dia menggunakan kisah Yakub ini untuk memperlihatkan apa yang terjadi. Lalu kemudian Bapak Ibu kalau kita lihat sebenarnya pola, boleh next nih Put. Kalau kita lihat sebenarnya pola yang disampaikan oleh Hosea menjadi pola dasar ibadah Kristiani sebenarnya ya. Jadi ayat 3-5 itu mengajak pendengar ke tepi untuk mendengarkan apa yang terjadi di Sungai Yabok, terus mengarahkan pada pengakuan dosa begitu ya bahwa kita ini sudah bersalah, kita ini harus mengaku dosa kita. Lalu kemudian next Put pada bagian berikutnya ada, nah pada bagian berikutnya kemudian Allah menyatakan pengampunannya begitu ya. Ada kabar baik dari Tuhan bahwa Tuhan akan membawa umatnya kembali begitu. Nah Bapak Ibu inilah yang kemudian menjadi pola sebenarnya dalam ibadah-ibadah kita. Seperti kita ada pengakuan dosa, lalu kemudian Tuhan menunjukkan berita anugerahnya, setelah itu kita mendapatkan next pengutusan gitu kira-kira ya. Setelah itu kita boleh mendapatkan pengutusan dari Allah bahwa untuk menjalani kehidupan yang ditandai dengan kesetiaan kepada Tuhan, tugas kita adalah menjalani kehidupan itu gitu dengan menunjukkan kesetiaan. Kalau kita lihat Bapak Ibu sebenarnya tema-tema Hosea dan juga orang-orang sezamannya gitu ya kayak Amos, Mika itu tema yang sangat muncul cukup banyak itu tentang kasih setia gitu ya. Jadi sebenarnya ini yang mau ditunjukkan oleh Hosea juga bahwa oleh kasih setia umat itu tetap oleh kasih setia Allah umat itu tetap dipelihara. Maka umat harusnya itu melanjutkan kasih setia itu kepada sesama sambil menantikan Allah. Akhirnya memang tugas untuk menjalani kehidupan ditandai dengan kesetiaan kepada Tuhan dan juga pelayanan kepada sesama
dan juga pengharapan akan Allah. Nah, Bapak Ibu, itulah yang terdapat di pasal 12. Kita lanjut masuk ke pasal 13. Nah, pasal 13 ini dari temanya aja mulai dark nih ya, mulai gelap. Sebenarnya memang ini menunjukkan akan masa-masa kegelapan yang terjadi pada orang-orang Efraim. Jadi di pasal 13 ini ada 4 perkataan yang disampaikan sebelum kematian bangsa ini. Jadi sebelum bangsa ini jatuh ke Asyur gitu ya. Nah, bagian yang pertama adalah mengenai tuduhan di ayat 1 dan juga ayat 2. Nah, next nih, Put. Nah, Bapak Ibu, pada bagian pertama ini ada sebuah tuduhan memberikan di tuduhan yang terdapat di pasal ayat 1 sampai ayat 2, lalu alasannya ada di ayat 3. Jadi kenapa bangsa Israel mendapatkan hukuman? Sebab mereka itu menyembah Baal ya, di masa lalu, masa sekarang, terus juga mencium patung anak lembu yang digunakan dalam kultus Baal, lalu juga mereka digambarkan di ayat 3 ini menjadi sesuatu nih Bapak Ibu. Ada 4 penggambaran. Pertama, di ayat 3 dikatakan, sebab itu mereka akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang pagi-pagi, benar seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan atau seperti asap dari tingkap. Nah, ada penggambaran yang dilakukan oleh Hosea tentang Efraim. Mereka seperti kabut, seperti embun, seperti debu jerami, dan seperti asap. Keempatnya menyampaikan sebuah kesan yang sama, bahwa tidak akan ada yang tersisa dari Israel. Di manakah kabut pagi atau embun ketika siang? Nggak ada ya. Di manakah sekam ketika ada angin datang? Tidak ada. Di manakah asap ketika dia sudah naik ke atas? Nggak ada lagi. Jadi ini menggambarkan bahwa memang bangsa Israel itu akan lenyap, betul-betul lenyap, hilang. Nah, Bapak Ibu, lalu kita masuk ke bagian yang kedua di slide berikutnya. Nah, di bagian kedua ini memiliki pola yang sama seperti sebelumnya. Tuduhan ini dipusatkan pada kata-kata terakhir di ayat 6. Pada ayat 6 nih ya, digambarkan bahwa ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itu sebabnya mereka melupakan aku. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Efraim yang digambarkan oleh Hosea, bahwa mereka mulai melupakan Tuhan. Dalam bagian kedua jelas sekali bahwa keterlibatan Tuhan dalam penghukuman yang dilakukan. Kalau tadi kan penghukumannya bahwa mereka lenyap gitu ya, tapi di bagian berikutnya, bagian kedua ini Bapak Ibu, ditampilkan Tuhan itu tampil sebagai sesuatu yang ganas gitu ya, seperti singa yang akan menyergap, menunggu seperti macan tutul. Nah, gambaran tentang Tuhan menjadi gamblang, menjadi jelas, menjadi sesuatu yang kejam dan ganas pada bagian yang kedua. Lalu kita masuk kepada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga terdapat pada ayat 9 dan juga ayat 11 di slide berikutnya. Nah, tuduhan berikutnya adalah tentang intuisi monarki, jadi keterbutuhan akan seorang raja, begitu ya. Hukumannya memang langsung nih akan diberikan, karena memang Tuhan bertanya, di manakah gerangan rajamu supaya engkau diselamatkan, dan semua pemuka supaya diberinya engkau keadilan. Hai engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Nah, tersirat Bapak Ibu dari ayat 10 ini adalah bahwa Israel itu ternyata lebih percaya kepada raja-raja daripada kepada Tuhan. Mereka lebih mengharapkan kehadiran raja-raja dibanding mengharapkan turut serta Tuhan, mengharapkan perlindungan dari Tuhan. Gitu. Jadi kita bisa melihat nih Bapak Ibu, ada 3, dan yang terakhir yang keempat. Bagian yang keempat terdapat pada ayat 12 dan juga 16. Tuduhan muncul di ayat 12 dan 13 juga 16. Nah, dikatakan bahwa Israel itu seperti anak yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyadari potensinya.
Nah, lalu kemudian Allah bertanya, akankah kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskah mereka daripada maut? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang Allah tanyakan, dan sebenarnya Allah udah punya jawabannya. Bahwa Allah mengatakan dalam kalimat yang terakhir, mataku tertutup bagi belas kasihan. Jadi pertanyaan ini ditanyakan oleh Allah bahwa untuk menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi ruang untuk mataku terbuka gitu ya. Sudah tidak ada lagi ruang bagi pengampunan itu ada saat ini. Saat ini engkau harus menjalani hukumanmu gitu ya. Saat ini engkau harus menjalani konsekuensi dari apa yang engkau perbuat. Haruskah aku menebus mereka? Tanya Tuhan kan, haruskah aku menebus mereka? Enggak gitu ya. Sebagai jawabannya, pembebasan dan belas kasihan tidak ada saat ini. Lalu pertanyaan ini dijawab dengan sebutan bahwa hai maut, di manakah hai maut, di manakah pembinasamu gitu ya, hai dunia orang mati. Sebenarnya Allah memerintahkan kepada maut untuk ya udah, saya menyerahkan mereka gitu ya, mulailah bekerja untuk mereka, kira-kira demikian nih Bapak Ibu. Jadi gambaran yang diberikan oleh Hosea pada pasal 13 adalah sebenarnya gambaran yang cukup mengerikan. Ada 4 gambaran yang dilakukan oleh Hosea. Pertama tadi seperti kabut, asap, debu jerami, lalu kemudian embun yang gampang hilang, lalu kemudian seperti Tuhan itu digambarkan seperti singa, seperti macan tutul yang ganas, lalu kemudian karena memang mereka lebih percaya kepada raja-raja dibanding kepada Tuhan, lalu kemudian juga mereka akan diserahkan kepada maut, dan mata Tuhan tertutup bagi belas kasihan. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan memang sudah tidak bisa lagi, karena memang Tuhan mengatakan mataku tertutup bagi belas kasihan. Sudah tidak ada lagi pengampunan, seolah-olah digambarkan dalam pasal yang ke-13. Tampak begitu gelap. Namun menjadi semakin terang, menjadi agak lebih terang gitu ya, ketika kita membaca pasal yang terakhir. Nah, kita akan tiba di pasal yang terakhir, pasal 14. Pada pasal 14 ini Bapak Ibu menjadi bagian yang terakhir dari kitab ini, memuat gambaran tentang kasih Allah yang menyembuhkan. Jadi kepada umat yang telah tersandung, kalau kita lihat ya di pasal 14 itu dikatakan bahwa bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Jadi gambaran bahwa umat ini sudah tergelincir, sudah kesandung gitu ya, jatuh. Tuhan itu berfirman dalam ayat yang kelima, aku akan menyembuhkan ketidaksetiaan mereka. Aku akan mengasihi mereka dengan bebas. Nah, Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan, apa yang Allah coba berikan, bahwa aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Inilah yang Allah janjikan. Inilah yang Allah ungkapkan sendiri, bahwa setelah mereka jatuh, tergelincir, gitu ya, Tuhan akan menangkap mereka. Tuhan akan menyembuhkan mereka dari sakit mereka. Nah, atau lagi kemudian pada ayat yang kedua, ada perintah juga untuk kembali. Nah, maka ini menandakan bahwa ya kembalilah gitu lah, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, bahwa engkau harus kembali kepada Tuhan Allahmu. Nah, boleh next put. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya bagian penutup dari kitab Hosea ini sangat kaya akan perumpamaan. Jadi gambaran di bagian pertama itu adalah orang yang terluka, tergeletak, tergelincir, lalu kemudian ada Tuhan yang mau menyembuhkan, ada Tuhan yang mau membalut, ada Tuhan yang mau mengobati, begitu ya. Orang yang telah tergelincir dan terluka ini menyaratkan bahwa memang mereka mempunyai rasa sakit. Yang terluka adalah Israel, yang sakit adalah Israel. Tapi sebenarnya
mereka itu sudah luka sejak lama. Mereka itu udah sakit sejak lama, udah tergelincir gitu ya sejak lama. Mereka sudah jatuh di tempat yang salah sejak lama. Tapi mereka seringkali berusaha untuk mencari kesembuhan, mencari pemulihan bukan dari Tuhan, tapi dari Asyur gitu ya. Oleh sebab itu, mereka nggak datang-datang nih sama Tuhan. Udah mereka tergelincir, mereka jatuh berkali-kali, tetap aja yang dicari itu Asyur, bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa, bukan Tuhan yang dicari. Nah, Hosea membuat sebenarnya diagnosis tentang penyebab penyakit gitu ya, penyebab ketergelinciran orang-orang Israel. Dikatakan bahwa yaitu semua karena kesalahanmu. Sekarang itu udah terjadi gitu ya, bahwa penyebab dari kamu tergelincir, penyebab dari kamu terluka jatuh itu ya karena kesalahan kamu. Maka mereka harus kembali kepada Tuhan, bukan dengan persembahan. Dikatakan bahwa mereka harus kembali kepada Tuhan, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya. Jadi memang yang dibawa itu bukanlah persembahan korban, tetapi kata-kata yang penuh dengan penyesalan, kata-kata yang penuh dengan rasa bersalah, keinginan untuk kembali bertobat, keinginan untuk kembali kepada Allah. Inilah yang Tuhan harapkan dari orang-orang Israel, dan khususnya orang-orang Efraim seperti yang disampaikan oleh Hosea. Lalu kemudian boleh next put. Nah, pasal ini Bapak Ibu ditutup oleh 3 gambaran lagi ya. Kalau tadi kan digambarkan orang-orang Israel itu seperti embun, kali ini yang digambarkan seperti embun itu adalah Allah. Jadi Tuhan berkata, aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Nah, jadi kalau tadi mereka digambarkan seperti embun gitu ya, yang hilang, lenyap ketika siang, tetapi kali ini yang digambarkan seperti embun itu bukan lagi orang-orang Israel, tapi Tuhan. Kalau bagian tadi Bapak Ibu, Hosea menggunakan gambaran embun sebagai gambaran negatif, ya, sifatnya fana, lalu gampang hilang. Kalau di sini gambaran embun yang digunakan dalam pasal 14 adalah gambaran yang positif. Di Israel yang beriklim kering, gitu ya, embun sebenarnya menjadi sebuah kebahagiaan karena dia memberikan kehidupan pada rumput dan juga pada tumbuhan. Jadi embun di sini dilihat dalam cara pandang yang positif sebagai gambaran kebahagiaan. Tuhan akan menjadi seperti embun bagi Israel, memungkinkan orang-orang untuk berkembang seperti bunga bakung, zaitun, dan tanaman-tanaman harum di Libanon. Nah, jadi menarik Bapak Ibu untuk melihat penggambaran yang dilakukan oleh Allah terkait dengan dirinya. Ia akan menjadi seperti embun. Gambaran kedua yang disampaikan oleh Allah pada slide berikutnya adalah bahwa Tuhan itu digambarkan sebagai tempat berlindung ya, sebagai naungan. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Setelah Tuhan menggambarkan dirinya seperti embun, kini Tuhan menggambarkan dirinya seperti naungan, tempat yang nyaman, tempat yang baik untuk berlindung dari terik matahari, dari angin, dari badai. Nah, jadi sebenarnya gagasan di sini adalah Tuhan itu menjadi pelindung. Dengan demikian naungan ini digambarkan sebagai tempat orang-orang berlindung. Secara khusus digunakan untuk orang-orang yang berlindung dari segala macam hal-hal yang tidak menyenangkan yang ada di luar sana. Nah, gambaran keteduhan juga tempat perlindungan yang teduh ini menjadi sebuah gambaran positif yang menggembirakan.
bagi mereka yang telah berkelana, mengembara di luar sana, lalu memiliki tempat untuk berlindung. Lalu kemudian gambaran ketiga yang Tuhan sampaikan tentang dirinya adalah dalam ayat 9, bahwa Tuhan mengatakan bahwa Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau daripadaku engkau mendapat buah. Nah, Bapak Ibu, yang digambarkan oleh Tuhan tentang dirinya dalam ayat 9 adalah Tuhan berbicara menegaskan bahwa dia sendiri adalah Tuhan yang memelihara. Dia adalah Tuhan yang menjaga dan memelihara umatnya, sumber kehidupan bagi bangsa Israel. Aku seperti pohon sanobar yang selalu hijau, dariku keluar buah. Jadi ini menggambarkan adanya pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan selalu hadir memberikan pemeliharaannya kepada umat. Jadi pasal ini Bapak Ibu kalau kita lihat dimulai dengan gambaran Israel yang terluka karena tadi ya tergelincir karena apa ya? Karena kesalahan mereka sendiri. Lalu kemudian digambarkan Tuhan hadir sebagai penyembuh yang merawat, yang memberikan kesegaran, memberikan naungan, dan memberikan pemeliharaan. Nah, pada bagian terakhir Bapak Ibu, di slide terakhir, nah pasal ini ditutup dengan sebuah harapan bahwa Efraim itu akan memahami apa yang disampaikan. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Jadi Bapak Ibu sebenarnya pada bagian terakhir penutup ini Hosea mengatakan bahwa hendaklah kita menjadi bijaksana, hendaklah kita memahami apa yang telah disampaikan, dan hendaklah kita tetap berjalan di jalan Tuhan yang lurus itu, supaya kita tidak tergelincir. Ya, malam hari ini kita akan masuk kitab yang baru ya. Kitab Nabi-Nabi di dalam Perjanjian Lama, kitab Nabi Amos ya. Kita akan memperhatikan pasal 1 sampai pasal 6 ya. Di malam hari ini kita akan memperhatikan Amos pasal 1 sampai Amos pasal 6. Ya. Saya berharap Bapak Ibu sudah membacanya atau bahkan sekarang sudah terbuka Alkitab di depan Bapak Ibu dan saudara-saudara sehingga bisa mengikutinya bersama. Ya. Kita akan mulai dengan siapa Amos ya. Kalau kita perhatikan pasal 1 ayat 1 itu mau bicara tentang siapa Amos. Amos salah seorang peternak domba dari Tekoa ya. Jadi di dalam ayat ini itu mau dijelaskan pengutusan Amos sebagai nabi ya. Sebenarnya pengutusan Amos sebagai nabi ini agak unik ya. Yang pertama, walaupun Amos itu melayani di Israel, kerajaan utara, dia sendiri sebenarnya berasal dari kerajaan selatan ya, kerajaan Yehuda. Dia berasal dari daerah yang namanya Tekoa, itu sekitar 10 kiloan dari Bethlehem. Lalu yang kedua, Amos itu bukan berasal dari kalangan para nabi atau keturunan nabi-nabi gitu, atau tidak dibekali dengan ilmu-ilmu kenabian lainnya gitu ya. Dia cuma orang biasa, pekerjaannya hanyalah peternak domba. Dan juga kalau kita baca di pasal 7 di sana dijelaskan dia itu juga pemungut buah arah hutan. Dan dua pekerjaan ini itu dianggap sebagai pekerjaan rendahan pada budaya saat itu. Amos sendiri bahkan menyatakan ya bahwa dirinya itu bukan nabi atau anak nabi, maksudnya dia itu bukan berasal dari keluarga atau institusi kenabian. Nah, dari sini kita mau lihat bahwa ternyata Tuhan bisa menggunakan siapa saja. Ya, Tuhan bisa memakai siapa saja sebagai penyambung lidahnya. Nah, Amos tampaknya memang menekankan status di atas gitu ya, status sebagai peternak domba. Karena barangkali ini menjadi kritikan terhadap para pemimpin politik dan juga pemimpin religius di Israel pada saat itu. Jadi Amos yang tadinya cuma penggembala domba, sekarang dijadikan penyambung lidah Allah ya.
Dia diberi tugas oleh Allah untuk membela kaum-kaum yang tertindas gitu. Sedangkan para gembala yang seharusnya, ya maksudnya gembala umat, raja, pembesar, imam, nabi-nabi, justru mereka tidak mempedulikan domba-domba mereka gitu ya. Jadi Amos ini ingin mengingatkan para pemimpin Israel tentang tanggung jawab mereka, bahwa mereka ini sebenarnya telah diberikan tanggung jawab sebagai gembala, ya, tetapi mereka tidak melakukan tugas dan fungsi mereka sebagai gembala umat itu. Samping itu, sebagai nabi dari kalangan awam, ya, Amos ini berbeda dengan nabi-nabi lain yang termasuk golongan nabi secara formal. Kalau nanti kita baca di pasal-pasal selanjutnya setelah pasal 6, itu ada imam namanya Imam Amazia gitu ya. Nah, itu imam yang formal, yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan kenabiannya gitu ya. Nah, sementara kalau Amos ini tidak begitu. Amos ini dia nabi dari kalangan awam. Nah, dari sini kita melihat bahwa Tuhan itu bisa memanggil orang-orang yang tidak terduga. Tuhan bisa memakai siapa saja yang mungkin tidak dianggap oleh dunia ini, ya, untuk menjadi pewartanya, untuk menjadi hambanya. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita melihat ya di dalam ayat yang kedua, pasal 1 ayat 2, Tuhan hendak menyatakan penghukumannya. Amos diutus untuk memberikan peringatan terhadap umat Israel, gitu, bahwa penghukuman ilahi akan segera terjadi, bahwa penghukuman ilahi ini akan segera terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Ya, bahkan di dalam ayat 1b, Amos itu menunjuk kepada gempa bumi yang terjadi, dan itu dianggap sebagai hukuman Allah, gitu ya, bahwa memang penghukuman Allah terjadi melalui gempa bumi. Sebelumnya sudah diberitakan oleh Amos, lalu kemudian itu terjadi. Lalu juga di sana dikatakan Tuhan mengaum dan memperdengarkan suara. Ya, dua kata ini seringkali digunakan untuk menggambarkan satu keadaan yang cukup menakutkan, gitu ya. Bahwa memang Tuhan sungguh-sungguh akan mendatangi Israel dengan kekuatan yang besar menghukum Israel. Di sana dikatakan padang pengembalaan akan mengering. Maksudnya apa? Padang rumput yang terbaik juga akan mengering ketika Tuhan menghadirkan penghukumannya. Bahwa akan ada kesedihan yang besar di Israel karena padang rumput mereka akan musnah. Lalu masih di ayat 2, layulah puncak Gunung Karmel, ya. Di sana dikatakan. Maksudnya apa? Gunung itu terkenal Gunung Karmel, ya, terkenal sebagai daerah yang sangat subur, bahkan menjadi pusat penyembahan Baal pada saat itu. Gitu. Jadi daerah di sekitar Karmel itu merupakan daerah yang subur, hijau, dan simbol kesuburan ini, ya, itu akan dilayukan oleh Tuhan jikalau Israel tidak mau bertobat. Gitu. Nah, bagi Israel sendiri, kehilangan daerah yang subur, kehilangan padang rumput itu tentu saja akan mempengaruhi kehidupan ekonomi Israel. Karena kenapa? Karena mereka itu bangsa agrikultur pada saat itu, ya, bergantung pada pertanian dan peternakan, sehingga ketika pohon dan buah-buah itu tidak lagi menghasilkan, itu akan berdampak buruk bagi perekonomian Israel. Mereka akan menjadi terpuruk. Lalu selanjutnya kita akan melihat pasal 1 ayat 3 sampai pasal 2 ayat yang ke-16. Ya. Jadi dari pasal 1 ayat 3 sampai pasal 2 ayat 16 ini hendak berbicara tentang 7 ditambah 1 serial ucapan penghukuman terhadap bangsa-bangsa, ya. Jadi ada seri ucapan hukuman terhadap bangsa-bangsa. Nah, ucapan-ucapan ini hendak menjelaskan bahwa keadilan Allah itu tidak hanya berlaku di Israel saja, tetapi juga mencakup seluruh bumi. Bahwa Allah itu tidak hanya berurusan dengan umatnya, dengan orang-orang yang percaya dan menyembahnya, tetapi Allah juga berurusan, Allah juga menghukum bangsa-bangsa yang tidak mengenalnya bahkan. Ya, kalau di sana dikatakan, dijabarkan ada 7 ditambah 1, yaitu Damsyik atau bangsa Aram, ya, Syria, lalu juga Gaza, bangsa Filistin, Tirus, Edom, Amon, Moab, lalu selanjutnya ada Yehuda, ya, itu sudah 7,
Dan kemudian yang terakhir adalah Israel, kerajaan Israel Utara. Dan Amos menyebut kejahatan mereka dengan istilah perbuatan jahat, ya, dengan perbuatan jahat. Kenapa? Karena sepertinya apa yang mereka lakukan, kehidupan orang-orang di sana itu telah sangat berdosa. Mereka menabrak aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, hukum moral yang Allah taruh di dalam hati setiap manusia. Maka Allah kemudian bertindak, Allah kemudian menegakkan kembali keadilan yang sudah dirampas oleh bangsa-bangsa ini. Sehingga dari pasal 1 ayat 3 sampai pasal 2 ayat 16, ini mau mengatakan bahwa keadilan Allah itu tidak memandang muka, ya, termasuk juga kepada umatnya, ya. Jadi tidak hanya ke orang-orang yang tidak percaya kepadanya, tetapi juga kepada umatnya sendiri, bangsa Yahudi dan juga bangsa Israel. Allah menetapkan hukuman kepada mereka. Nah, yang menarik kalau kita baca, Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap serial itu selalu diawali dengan gaya apa ya, angka yang naik gitu. Ada 3 bahkan 4, ya, itu selalu diulang. Ada 3 bahkan 4. Saya bacakan misalnya di pasal 1 ayat 3. Karena 3 perbuatan jahat dan syik, bahkan 4, ya. Lalu itu juga diulang-ulang sampai ke penyebutan Israel. Ini apa yang hendak dikatakan oleh Amos, bahwa angka 3 saja itu sebenarnya sudah cukup, ya. Jadi angka yang pertama itu sebenarnya sudah cukup. Ditambah lagi angka yang kedua yang naik, ya. Jadi ada 3 kesalahan saja itu sudah cukup. Ini bukan 3 tetapi 4. Jadi mau menegaskan bahwa memang bangsa-bangsa ini itu layak untuk menerima penghukuman Allah. Bahkan di setiap akhir serial pengucapan penghukuman itu, di sana dikatakan, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Kenapa? Karena memang sudah jelas mereka bersalah, sudah jelas mereka melawan kehendak Allah, sudah jelas mereka tidak menegakkan keadilan di dalam kehidupan berbangsa mereka. Lalu kita masuk ke pasal yang ketiga, ya. Pasal 3 sampai dengan pasal 6 ini, Bapak Ibu Saudara, ini seolah-olah menjadi penegasan dari Amos bahwa hukuman yang sudah diberitakan, ya, kalau kita baca di dalam pasal 1 dan pasal 2, itu sudah diberitakan penghukuman yang akan terjadi. Nah, pasal 3 sampai pasal 6 itu menjadi penegasan kembali bahwa penghukuman itu pasti akan terjadi. Bahkan di sana kalau kita baca pasal 3 sampai pasal 6, berita yang sama itu disampaikan berulang-ulang kali, ya. Bahkan secara tegas dan juga dalam tulisan tertentu itu sangat detail sekali, gitu. Misalnya kalau kita baca pasal 3 ayat 1, di sana dikatakan, dengarlah firman ini, gitu ya. Seolah-olah kayak Amos itu mau menegaskan bahwa ini firman Tuhan yang hendak menghukum engkau, gitu. Ada berita penting yang hendak disampaikan oleh Tuhan dan ini harus didengarkan, karena kalau tidak mereka akan mendapatkan penghukuman. Nah, pertanyaannya, kenapa Amos perlu menegaskan lagi penghukuman tersebut, gitu ya? Kenapa nggak cukup disebutkan satu kali saja di pasal 1 sampai pasal 2 itu kan sudah disebutkan satu kali apa yang akan terjadi, tetapi kemudian diulang lagi di sepanjang pasal 3 sampai pasal 6. Kenapa? Bisa jadi ini karena sikap bangsa Israel yang keliru menghadapi berita penghukuman itu, ya. Mereka bisa jadi menganggap remeh terhadap ancaman penghukuman yang akan menimpa mereka. Barangkali mungkin mereka memandang, hukuman ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ya, konteks pemberitaan Amos itu pada saat itu kerajaan Israel Utara itu sedang jaya-jayanya. Mereka sedang makmur, gitu ya, di bawah pemerintahan Raja Yerobeam kedua. Mereka sangat makmur, mereka punya militer yang sangat kuat, mereka punya hasil ladang yang baik, dan itu semua dipandang sebagai berkat Tuhan. Pemahaman Israel itu kan bahwa kalau diberkati, kalau makmur itu berarti tandanya kita taat, gitu ya. Kalau kita sedang kena kutuk, tidak baik, itu berarti tandanya kita sedang tidak taat kepada Allah. Nah, keadaan yang makmur itu dianggap oleh mereka bukti bahwa Tuhan berkenan kok pada kita.
makanya dia berikan kemakmuran. Kalau tidak begitu kan mungkin Tuhan akan menghukum mereka. Lalu dugaan lainnya juga kenapa Amos merasa perlu untuk menegaskan ini berulang-ulang kepada Israel. Ini berkaitan dengan status Israel sebagai umat perjanjian, gitu ya, sebagai umat milik Allah. Bangsa Israel itu kan menganggap diri mereka itu unik, mereka berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan sepertinya Tuhan akan memperlakukan mereka secara berbeda dengan bangsa lain. Itu yang ada di dalam pemikiran mereka. Nah, di sini Amos menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara bangsa-bangsa lain atau juga umat perjanjian. Ketika mereka semua berdosa, maka mereka semua akan dihukum. Ya. Mereka akan diperlakukan sama ketika mereka melakukan kesalahan. Lalu mungkin juga bangsa Israel itu memandang diri mereka sebagai umat perjanjian yang taat. Ya. Kalau nanti kita baca di sepanjang pasal 3 sampai pasal 6, ternyata Israel itu masih menyembah Allah, masih memberikan persembahan korban, bahkan rajin sekali memberikan persembahan korban. Mereka tidak meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Mereka tetap memberikan persembahan-persembahan, persepuluhan, semuanya diberikan. Tidak ada yang dilewatkan. Nah, mereka menganggap bahwa kami kan sudah kasih persembahan, terus-menerus kita lakukan. Lalu Tuhan nggak akan mungkin marah dong. Kenapa? Karena ritual yang harus dilakukan, itu semua sudah kita lakukan. Bagi orang Israel, tanda perjanjian yang terpenting itu adalah ketika memberikan persembahan dan bukan ketaatan. Nah, di sini Amos merasa perlu untuk menegaskan kembali berita tentang penghukuman terhadap Israel ini. Hati-hati ketika kalian menganggap diri kalian benar, padahal kalian sebenarnya tidak benar di hadapan Allah. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, di pasal 3 ya, dalam ayat 2, di sana dikatakan, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Ya. Memang Israel itu mendapat kedudukan khusus dan istimewa di mata Allah. Tuhan memilih Israel. Tapi berulang kali juga bangsa ini menyakiti hati Allah. Mereka melanggar janji Allah, mereka tidak lagi berjalan bersama dengan Allah, ya. Kalau kita baca di ayat yang ketiga, dan pada posisi itu mereka layak untuk dihukum. Mereka sangat layak untuk dihukum. Tapi sebelum menjatuhkan hukuman, Allah memastikan bahwa mereka itu harus menyadari dulu kesalahan. Mereka harus merenung atas apa yang mereka perbuat, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, ya. Diberikan di sana perumpamaan dalam pasal 3 ayat 3 sampai 6, ya. Ada perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Amos, dan ada satu kesamaan di dalam perumpamaan-perumpamaan itu, yaitu semuanya mengandung hukum sebab akibat, gitu ya. Nggak ada yang terjadi begitu saja, tidak ada kejadian yang terjadi begitu saja. Nah, demikian pula keputusan dan tindakan Tuhan. Mustahil penghukuman malapetaka akan datang kepada Israel kalau Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan berkuasa mendatangkan malapetaka atas Israel karena apa yang mereka lakukan, karena dosa-dosa mereka. Dan pada waktunya Tuhan berhak untuk menghukum mereka. Tapi Allah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada umatnya melalui nabinya. Ya. Tujuannya apa? Supaya umatnya itu bisa menyadari akan dosa mereka. Kemudian setelah mereka menyadari dosa-dosa itu, mereka berbalik kepada Allah. Ya, jadi dalam penghukumannya, Allah tetap menunjukkan belas kasih-Nya. Nah, kejahatan Israel yang terutama itu ya, kalau kita baca dalam ayat 9 sampai 10, pasal 3, itu pemerasan, kecurangan, kekerasan, dan aniaya. Ya. Jadi keadilan itu, kasih itu jadi hal yang asing di dalam keseharian mereka, gitu. Padahal mereka masyarakat yang makmur, tetapi dalam kehidupannya tidak adil, dalam kehidupannya tidak penuh belas kasihan. Mereka memperkaya diri dengan menindas orang lain. Mereka menikmati segala fasilitas kenyamanan, ya, dari hasil suap dan juga hasil kekerasan. Gitu. Terjadi ketidakadilan sosial di sana. Oleh karena itu, Tuhan hendak memukul para pemimpin Israel yang lalim,
sama seperti mereka menindas dan menjarah orang-orang yang miskin, Tuhan akan mengirimkan ya musuh-musuh Israel untuk menindas dan menjarah mereka. Itu di dalam pasal 3. Selanjutnya kita ke pasal yang keempat. Pasal keempat itu dibuka dengan teguran Nabi Amos, "Hai lembu-lembu Basan." Ya. Jadi Nabi Amos menyebut para perempuan kaya di Samaria serta tuan-tuan mereka, ya, tuan-tuan dari perempuan kaya yaitu suami mereka sendiri sebagai lembu-lembu Basan. Ya. Lembu Basan ini terkenal sebagai lembu yang gemuk, Tambun. Basan itu nama daerah, dan di sana terkenal bahwa lembu-lembunya besar, gemuk dan makmur, tapi semua kekayaan yang mereka peroleh itu hasil memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Ya. Dan anehnya, kalau kita baca, mereka itu tampak paling rajin beribadah. Mereka rajin memberikan korban harian, mereka memberikan persepuluhan setiap 3 hari, mereka memberikan korban syukur, entah itu bulanan atau tahunan, mereka mungkin membawa persembahan sukarela gitu ya. Tapi seolah-olah hal itu bukan mereka lakukan karena ketaatan atau karena hati mereka kepada Allah, tetapi bagian dari pencitraan saja gitu ya. Seolah-olah baik, seolah-olah menjadi orang yang saleh dengan memberikan persembahan, tetapi ternyata hatinya tidak melekat pada Allah. Mereka menindas orang-orang yang lemah. Mereka membuat diri mereka seolah-olah saleh. Mereka memajang kesalehan palsu. Mereka mengelabui manusia, dan dengannya mereka berpikir mereka bisa mengelabui Tuhan juga. Seolah-olah kayak Tuhan itu bisa disuap sehingga mereka bisa terhindar dari penghukuman. Tetapi Amos kemudian mengumumkan hukuman yang akan mereka terima, gitu ya, bahwa tembok rumah dan kota mereka akan dihancurkan. Mereka akan diangkut keluar dari tanah perjanjian. Ya. Jadi seolah-olah si Amos ini mau berkata, kalian ini mengira diri kalian itu cukup baik, cukup hebat, tetapi dengan mudahnya Tuhan akan mengangkut kalian keluar. Ya. Tuhan akan melempar kalian, membuang keluar dari tanah perjanjian. Masih di pasal 4, ayat 6-15, kita akan menemukan kebebalan orang Israel. Ya. Betapa bebalnya orang Israel itu. Amos menggambarkan penghukuman yang akan ditimpakan Tuhan kepada Israel dengan lebih terperinci dalam bagian ini. Jadi penghukuman itu akan datang dalam bentuk bencana pertanian yang akan mengakibatkan kelaparan di penjuru negeri, lalu rakyat dan pemimpin juga bersama-sama akan menderita, mereka akan mengalami kelangkaan bahan pangan, mereka akan mengalami kemarau, mereka akan mengalami wabah gitu ya. Mereka akan punya konflik dan bencana alam gitu. Dan tidak ada bangsa yang bisa bertahan melalui berbagai macam penderitaan itu. Tapi yang mengejutkan, Amos menggambarkan bahwa sekalipun bangsa Israel dihajar dengan semua malapetaka yang akan datang itu, mereka tetap tidak berbalik kepada Tuhan. Mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Hati mereka mengeras dan mereka menjadi orang yang bebal. Ya. Dan kalau ancaman hukuman ini tidak berhasil membuat mereka kembali dan bertobat, apalagi yang bisa dilakukan. Ya. Di dalam ayat 12 dikatakan, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Ya, maksudnya ya bersiaplah untuk lenyap kalian semua. Satu-satunya alternatif akhir cerita ini ya sepertinya adalah kebinasaan mereka karena Allah menghukum mereka. Nah, dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan menghukum itu bukan dalam rangka bayar upah gitu ya atau retributif. Kamu salah, makanya kamu harus membayar kesalahanmu dengan menerima hukuman. Bukan itu. Tetapi Tuhan ingin manusia berubah. Ya. Ada transformasi kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan terjadi ketika Tuhan memberikan penghukumannya. Allah tidak berkompromi dengan kesalahan dan dosa manusia.
keadilannya itu menuntut semua pelanggaran dibalaskan dengan hukuman. Walau demikian, hukuman Tuhan itu bukan sebatas pembalasan saja. Hukuman Tuhan didatangkan dengan maksud untuk mendatangkan perubahan bagi manusia. Tujuannya bukan kehancuran, tetapi pertobatan dan pemulihan. Ya. Kalau baca di pasal 5, kemudian Bapak Ibu Saudara, akibat ketidakadilan sosial dan kekerasan yang merajalela di ibu kota Israel Utara, di Samaria, Tuhan kemudian menjatuhkan hukuman yang keras kepada orang Israel. Negeri itu akan ditanduskan, orang-orang akan dibuang ke pengasingan, dan hanya sedikit orang yang akan tersisa. Di sana dikatakan hanya orang-orang yang tua, yang lemah, yang sakit, orang-orang yang cacat yang dibiarkan mengembara di reruntuhan kota Israel. Tapi menghukum Israel bukanlah hal yang dinikmati oleh Tuhan. Ya. Tuhan meratapi keadaan mereka. Ya. Tuhan itu gemas terhadap pemberontakan umatnya, tetapi dia juga merindukan mereka kembali. Ya. Maka di ayat 4 pasal 5 dikatakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Ya. Di tengah-tengah seruan bahwa Israel akan dihukum, melalui nabinya Tuhan berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Ya. C.S. Lewis di sana, saya kutip, dia menuliskan bahwa penderitaan itu seringkali dimaksudkan sebagai pengeras suara dari Allah untuk dunia yang tuli. Melalui kesakitan dan keputusasaan, melalui penghukumannya juga Allah sedang mengundang banyak orang untuk kembali kepada dirinya. Lalu pertanyaannya, cari Allah itu di mana? Ya, cari Allah di mana? Cari Allah itu bukan di Bethel, ya, atau juga bukan di Gilgal, tetapi hati yang melekat kepada Allah. Bukan lokasi, tetapi relasi. Bukan di lokasi khusus, tetapi di dalam relasi yang khusus dengan Allah. Bukan tempat ibadahnya, tetapi perjumpaannya. Nah, ini kan seringkali kita ini ya, wah, saya merasa nggak bertumbuh di gereja A, makanya saya pindah ke gereja B. Ya, ini bukan orang Katolik Polri gitu. Saya merasa saya nggak dapat apa-apa di gereja A. Saya merasa saya nggak bisa punya spirit yang baik di gereja A, makanya saya pindah ke gereja B. Gitu. Bukan lokasinya, bukan tempatnya, tetapi relasinya dengan Tuhan. Ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan, maka kita harus punya relasi yang baik. Bukan lokasi yang baik, bukan fasilitas yang baik yang ada di lokasi itu yang memungkinkan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi hati yang mau terarah kepada Tuhan. Mencari Allah berarti juga hidup di dalam pertobatan, ya, yang terwujud dalam berlaku adil dan benar. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Ini yang ditegaskan oleh Nabi Amos. Kalau kita sudah hidup dalam pertobatan, maka kita harus membenci yang jahat dan mencintai hal yang baik. Maka ketika umat Israel tidak mau berbalik dan mencari Tuhan, maka hari Tuhan yang digambarkan sebagai kegelapan di ayat 18 pasal 5, itu akan datang bagi umatnya. Di pasal ini juga ya, di pasal 5 kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi Amos itu menekankan kembali tentang ibadah yang tidak benar yang dilakukan Israel. Ya, yang salah itu adalah ibadah yang tidak punya pengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan secara utuh. Jadi ibadah itu bukan sekedar pertunjukan ritual atau liturgi yang kemudian terpisah dari kehidupan, tidak. Yang diharapkan oleh Tuhan adalah, kalau kita baca dalam ayat 24, saya bacakan bagi kita bersama. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Yang Tuhan inginkan adalah umatnya melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupannya terus-menerus dan konsisten. Seperti air yang terus-menerus bergulung-gulung gitu ya, terus-menerus mengalir.
bagaikan sungai. Jadi ini yang Tuhan kehendaki, bukan sekedar ritualisme palsu. Hanya memberi persembahan lalu hidupnya tidak perlu hidup yang di dalam pertobatan. Kalau kita lihat pasal 6, Bapak Ibu Saudara, ya, di sana Nabi Amos menceritakan tentang bangsa Israel yang merasa aman-aman saja gitu. Bagi mereka hari Tuhan itu dianggap nggak ada. Kalaupun akan datang, itu masih lama ya, tidak akan datang segera. Nah, konsep yang keliru ini membawa pada perilaku yang keliru pula. Akhirnya bangsa Israel itu memilih untuk menikmati hidup dengan segala kesenangannya ya. Kita baca di dalam ayat 4 sampai ayat 6, berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, bernyanyi-nyanyi gitu ya. Jadi minum anggur seolah-olah seperti sedang menikmati hidup gitu. Seolah-olah aman-aman saja. Bukannya bersikap waspada, Israel itu terbuai pada rasa nyaman yang palsu ya. Banyak orang terutama para pemimpinnya menikmati kenyamanan yang palsu ya di dalam apa yang mereka lakukan sehari-harinya. Dan akhirnya apa? Teriakan Amos itu kemudian terjadi ya. Ketika bangsa Israel tidak mau berbalik, maka Israel ini diluluhlantahkan oleh musuh-musuhnya. Orang yang biasanya menikmati posisi pertama di Israel, ya, di ayat 6 ini dikisahkan, itu akan menempati posisi yang sama pada saat pembuangan terjadi. Jadi mereka yang memimpin, mereka yang menjadi raja, mereka yang menjadi pemimpin umat, menjadi imam, itu yang akan dibuang pertama. Ya, di sana Amos mengatakan, mereka yang akan duduk di barisan paling depan ketika pembuangan itu terjadi. Israel hidupnya tetap tidak peduli dengan kebenaran dan keadilan. Kalau kita baca di ayat 12, di sana dikatakan ya, sungguh kamu telah mengubah keadilan menjadi racun dan hasil kebenaran menjadi. Ini yang terus-menerus dihidupi oleh bangsa Israel, bahkan ketika Nabi Amos itu berseru. Kita memperhatikan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Amos sebenarnya berbicara tentang krisis yang tengah melanda umat Israel dan penyebabnya. Krisis itu memang belum terjadi secara real ya, tetapi gejala-gejala krisis telah mulai dirasakan. Dan itu sebabnya semenjak awal seruan pertobatan disampaikan oleh Amos. Amos mengatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dalam pasal 5 ayat yang ke-6 yang minggu lalu kita bicarakan. Tetapi berita ini tidak mudah dipercaya. Karena apa yang diserukan Amos itu muncul di tengah kehidupan yang nampaknya baik-baik saja. Nampaknya oke-oke saja. Bukankah penindasan, ketidakadilan, dan ketidakbenaran itu seringkali menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja? Orang lain juga begitu kok. Kenapa kita tidak? Ya biasalah dalam hidup ini ada ketidakadilan. Tidak adil kan berarti tidak berarti harus sama dan lain sebagainya. Jadi ada banyak pembenaran atas kehidupan yang menurut Amos tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua tindakan itu bagi Amos tidak mencerminkan kita yang mencari Tuhan. Dan hasilnya cuma satu, malapetaka bagi kita semua. Nah, dalam rangka memperkuat pemberitaannya, Tuhan memberikan kepada Amos penglihatan. Penglihatan adalah sesuatu yang lazim dilakukan atau dimiliki oleh para nabi, sehingga para nabi kerap disebut sebagai pelihat. Dalam pasal 7 ayat 12 disebutkan dengan jelas di situ. Bahwa para nabi mampu melihat dan diizinkan Tuhan melihat apa yang terjadi di depan adalah sesuatu yang seharusnya para nabi atau para pemimpin agama lain menyadari bahwa itu sangat mungkin di dalam Tuhan.
Tapi justru dalam penglihatan ini ada sesuatu yang mengusik kita terkait dengan kemampuan Amos untuk melihat apa yang sedang Tuhan rancang bagi umat Allah. Nah, ada 5 penglihatan yang dituturkan oleh Amos. Yang pertama adalah kawanan belalang dalam pasal 7 ayat 1 sampai dengan 3. Hama atau kawanan belalang sebagai sebuah wabah adalah sesuatu yang menakutkan dan sulit diatasi manusia bahkan sampai hari ini. Jutaan belalang dalam sekejap akan menghancurkan pohon, kebun, tanaman, dan lain sebagainya. Dan kita semua tahu bahwa hama ini pernah dihadirkan Tuhan di Mesir sebagai tulah ke-8 dalam Keluaran pasal 10 ayat 4 sampai dengan 19. Dan itulah yang akan dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan yang menarik sekali di bagian ini, di akhir penglihatan, Tuhan menyatakan bahwa Dia tidak akan mengampuni umat Israel. Mungkin kita mengatakan, kok kejam sekali Tuhan ya? Kenapa Ia tidak mengampuni bangsa Israel? Dan itu akan semakin jelas dalam penglihatan selanjutnya. Penglihatan yang kedua adalah api yang dahsyat dalam pasal 7 ayat 4 sampai dengan 6. Penglihatan ini bermakna api penghukuman ya, karena api itu punya banyak makna dalam Alkitab. Tetapi yang kali ini adalah api penghukuman yang Tuhan hadirkan untuk melalap habis segala sesuatu termasuk samudera yang dipercaya menjadi tempat berdirinya bumi. Jadi kalau kita membaca kitab Kejadian maka kita akan bisa memahami bahwa dalam cara berpikir orang-orang Yahudi pada masa itu, bumi itu adalah tanah yang berada terapung-apung di atas air yang namanya samudera. Jadi ada air di atas dan ada air di bawah, dan api itu akan melalap habis. Itu berarti bumi tidak lagi punya tempat berpijak. Dan sekali lagi di bagian akhir penglihatan ini Tuhan juga menyatakan Dia tidak akan mengampuni umatnya. Waduh, mengerikan. Mengerikan sekali ketika kita membaca kitab Amos. Dan penglihatan ketiga adalah tali sipat dalam pasal 7 ayat 7 sampai dengan 9. Tali sipat adalah alat pengukur untuk memastikan tembok yang dibangun lurus atau tidak. Kalau tidak lurus akan dihancurkan. Nah, melalui gambaran ini Tuhan menyatakan Dia akan menghakimi setiap orang dengan alat pengukur. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa tidak ada orang yang selamat karena tidak mungkin manusia tegak lurus, apalagi di masa itu. Dan di bagian ini juga pada akhirnya Tuhan menyatakan tidak akan mengampuni karena segala sesuatu yang dilakukan umat Israel tidak tegak lurus pada Allah. Dan itu sebabnya tidak ada yang selamat dari ukuran tali sipat itu. Dan inilah yang saya sedikit sampaikan di minggu lalu, yang membuat kenapa penebusan di dalam Yesus Kristus itu menjadi penting. Karena ketika tali sipat atau ketika ukuran yang dibuat oleh Allah untuk menilai kita dilakukan, maka tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Semua orang berdosa, kata Paulus dalam kitab Roma. Nah, penglihatan ini kemudian terinterupsi dengan catatan dialog Amos dengan Amazia, imam di Betel, dalam pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Dialog ini menunjukkan bahwa tidak ada pertobatan dari pemimpin spiritual dan juga pemimpin politik Israel. Bahkan Amos dituduh mencari sensasi demi kebutuhan ekonomi dalam pasal 7 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, "Pelihat pergilah," nabi namanya, "pelihat pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana." Jadi pemimpin agama, imam yang seharusnya mengerti apa yang dilakukan oleh Amos justru menganggap Amos hanya mencari kebutuhan perutnya. Memang pada masa itu ada kelompok nabi profesional
Dan ada nabi individual, Amos itu termasuk nabi individual yang bekerja tidak terikat pada kelompok yang disebut dengan nabi profesional, yang pada umumnya bekerja untuk raja. Para nabi profesional bekerja sama dengan imam menjadi penasihat raja. Dan Amos tidak masuk dalam kelompok itu. Bahkan Amos menyatakan bahwa dirinya hanyalah seorang peternak dan pemungut buah ara hutan dalam pasal 7 ayat 14. Dan Amos sendiri menyatakan bahwa sebenarnya dia tidak menyukai tugas berat ini. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Amos dalam pasal 7 ayat 14 sampai dengan 15. Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Ayat 15, tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Kata atau frase yang dipakai Tuhan mengambil aku dalam bahasa Ibrani menggunakan kata lakah, yang bisa bermakna dicuri. Artinya kalimat Tuhan mengambil aku menunjukkan bahwa Amos sebenarnya kalau ditanya dia nggak mau. Dia menolak panggilan itu. Tetapi dia tahu betul kalau Tuhan yang menyuruh, dia harus melakukan sekalipun itu berat. Dan rasanya di bagian ini kalau ditanya ya, setiap kita yang melayani pasti ada beratnya ya. Siapapun di antara kita kalau ditanya melayani itu berat, pasti berat ya. Pak Arwinto misalnya ditanya melayani berat nggak berat, pernah jadi penatua, sekarang guru sekolah minggu, kalau ditanya berat. Hari Minggu harus datang ke gereja dari pagi, pulang siang dan lain sebagainya, persiapan dan banyak lagi yang lain. Begitu juga Bu Nani, Pak Daniel sekarang udah jadi penatua, merangkap guru sekolah minggu, tidak mudah. Tetapi Amos menyatakan bahwa ketika Tuhan memilih dia seperti mengambil, seperti mencuri, dalam tanda kutip memaksa, dan itu kita bisa temukan misalnya dalam kisah Yunus. Nah, Amos tidak suka, tetapi ia melakukannya dengan tulus. Ini sesuatu yang luar biasa menurut hemat saya dalam segi pelayanan yang dilakukan oleh Amos. Nah, interupsi tadi menunjukkan bahwa Israel tidak juga bertobat. Jadi setelah ada penglihatan satu yang menunjukkan Tuhan itu keras dan seolah-olah jahat dalam tanda kutip, ada penglihatan dua, demikian juga, lalu ada penglihatan tiga, tetapi bangsa Israel tetap tegar tengkuk. Dalam konteks ini kita dapat memahami kenapa Allah seolah-olah tidak sabar. Dan itu semakin ditunjukkan dalam penglihatan keempat dan kelima. Yang mau saya katakan di sini berangkat dari Amos, Allah memang panjang sabar. Tetapi bukan berarti Allah tidak pernah menunjukkan kemarahannya. Allah memang panjang sabar. Tetapi dalam rangka meluruskan langkah kita, ia seringkali melakukan sesuatu, menempelak kita, supaya kita sadar pada jalan hidup yang salah. Dan itulah yang dinyatakan oleh Amos kepada umat Israel. Dan di bagian ini muncul penglihatan keempat. Penglihatan ini tentang bakul yang berisi buah-buahan musim kemarau. Pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3. Tidak disebut buah-buahannya jenisnya apa saja, tetapi bukan itu yang penting. Dalam teks bahasa Ibrani, kata dasar buah-buahan musim kemarau, bahasa Ibrani itu tidak menggunakan huruf hidup, semuanya huruf mati. Dia menggunakan kata QYTS ya, kalau dibaca kayits. Lalu kesudahan itu menggunakan huruf QTS. Dibacanya cats. Nah, jadi antara dua kata itu ada semacam kesamaan makna. Para penafsir mengatakan bahwa musim buah-buahan di musim kemarau itu menunjukkan bahwa kesudahan akan segera datang.
Kan tadi dikatakan bangsa Israel merasa baik-baik saja, tidak ada persoalan, bukankah biasa ada kekeliruan. Tetapi Amos mengatakan, ini buah-buahan musim kemarau itu menunjukkan bahwa kesudahan sudah dekat. Penglihatan ini mau menegaskan bahwa Israel itu siap dipetik dan dimakan dalam makna dibinasakan. Nah, apakah Tuhan kejam? Tidak. Tuhan telah memberi peringatan berulang kali, namun Israel tegar tengkuk. Dalam hidup ini, dalam banyak pengalaman hidup ini, sebenarnya ada banyak peringatan dari Tuhan. Tetapi ketika kita tegar tengkuk, pada akhirnya kita baru mengatakan, Tuhan kenapa begini sih? Kenapa beban yang kau berikan begitu berat? Nah, kita lupa seringkali bahwa ada banyak sekali hal yang Tuhan lakukan untuk mengingatkan kita bahwa jalan kita sudah terlampau jauh dari benar. Nah, sikap tegar tengkuk itu ditunjukkan melalui ketidakadilan. Pertama-tama dalam bidang ekonomi. Itu yang dinyatakan Amos dalam pasal 8 ayat 4 sampai dengan 8. Yang merambah pada praktik spiritual yang kalau kita baca kitab Amos patut disebut munafik. Dan itu dikatakan Yesus kemudian dalam Injil. Itu sebabnya ketika bangsa Israel beria-ria, bersukacita melalui perayaan-perayaan ibadah, Amos mengatakan itu menjadi perayaan perkabungan bagi Allah. Wow, disinilah ketika mempersiapkan bahan ini saya sedikit terkejut ya. Tiba-tiba seolah-olah disadarkan oleh Tuhan. Bukankah selama ini setidak-tidaknya dalam pengalaman saya merayakan ibadah itu dengan semangat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi benarkah? Apakah yang saya persiapkan itu menjadi perayaan perkabungan bagi Allah? Maka jawabnya cuma satu. Apakah dalam hidup ini saya melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Dan yang sangat menarik dari kitab Amos adalah Amos kemudian menunjukkan bahwa satu persoalan besar bagi bangsa Israel adalah kelaparan akan firman Tuhan. Dalam pasal 8 ayat yang ke-11. Tuhan mengatakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kelaparan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Selama ini kita berkutat supaya sandang kita dipenuhi, karena itu kebutuhan dasar kita. Kita membutuhkan air, kita membutuhkan makanan, dan itu oke, nggak ada persoalan. Tetapi Tuhan mengatakan, hei hati-hati. Mungkin kita berkecukupan akan makanan dan minuman. Tetapi apakah kita kecukupan juga pada kebutuhan spiritual kita? Dan itu yang membuat kenapa dalam hidup ini kita mengalami kehampaan. Mungkin kita sudah bisa meraih sukses tinggi, kita sudah mencapai hal yang luar biasa, mungkin harta benda kita begitu banyak, tetapi kita merasa ada sesuatu yang kosong dalam hidup ini, dan itu dialami oleh orang-orang sekarang ini. Dan apa yang dikatakan Amos seolah-olah berulang dalam hidup kita. Ada sesuatu yang besar yang tengah terjadi dalam hidup ini, yaitu kita kelaparan pada firman Allah, tetapi kita seringkali tidak sadar. Orang datang ke gereja, orang mendengarkan firman, orang beribadah, yang dicari apa? Pemenuhan kebutuhan ekonomi. Wah, kalau kita datang ke gereja, berkat-berkat akan berlimpah. Kalau saya kasih persembahan besar, Tuhan akan mengembalikan berulang kali lipat. Dan Amos mengatakan, ketika itu terjadi, engkau tidak akan pernah mendapatkan asupan firman Tuhan. Luar biasa sekali. Dan kelima, penglihatan yang terakhir. Penglihatan Tuhan sedang berada dekat mezbah. Dalam pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Rasanya ini bukan penglihatan yang luar biasa. Bukankah Tuhan
memang berada di mezbahnya. Oh, itu tentu saja kita tahu. Itu sebabnya mezbah selalu dibawa kemana-mana dan ditempatkan di ruang maha suci di bait Allah. Tetapi kali ini Tuhan yang dilihat Amos berbeda. Tuhan tidak sedang menikmati singgasananya di mezbah yang kudus itu. Tetapi Tuhan justru memberi perintah yang sangat tidak lazim. Yaitu supaya tiang-tiang utama bait Allah di Betel dipukul. Artinya Tuhan justru menghendaki bait Allah itu runtuh. Kenapa? Karena di bait Allah bukan Dia yang dimuliakan. Karena di bait Allah orang tidak mencari Dia. Karena di bait Allah orang hanya mencari keuntungannya sendiri dan tidak peduli pada yang lain. Allah mau mengatakan bahwa Ia melampaui bangunan yang megah yang diperuntukkan untuk memujinya. Mari kita coba renungkan. Selama ini Tuhan seringkali kita belenggu di dalam gereja, bukan? Itu sebabnya di gereja kita melakukan apa yang baik. Banyak orang mengatakan, kalau di gereja jangan galak-galak. Kalau di gereja harus jujur. Kalau di gereja harus semuanya saling menghormati. Tetapi di luar itu, kita berubah menjadi manusia-manusia yang sama saja dengan dunia ini. Dan Tuhan mau mengatakan bahwa dirinya melampaui ruang yang selama ini kita sebut kudus. Tuhan melampaui bangunan yang selama ini dipahami sebagai tempat kediamannya. Dan justru dari sanalah bukan anugerah Allah yang kita terima, tetapi hukuman. Hukuman dari Allah. Syukurnya kalau kita memperhatikan bagian akhir dari kitab Amos, Tuhan berjanji tidak akan memunahkan semua. Akan ada sisa-sisa Israel yang akan diselamatkan dalam pasal 9 ayat 7 sampai dengan 10. Tuhan akan menampi, Tuhan akan menyisakan sejumlah keturunan yang akan kemudian diselamatkan. Janji pemulihan ini akan disampaikan Allah melalui pengembalian kekuasaan Daud. Dalam pasal 9 ayat 11 sampai dengan 15. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Artinya janji keselamatan itu diberikan kepada Israel melampaui realitas di mana mereka terpecah menjadi dua, Yehuda dan Israel. Janji Allah kembali mengutuhkan mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Dan upaya pengembalian itu dilakukan dalam proses seperti petani menanam anggur. Benih anggur harus mati dulu untuk kemudian dia bisa menghasilkan pohon anggur yang makin besar, dan pada waktunya akan berbuah. Dan apa yang dituturkan oleh Amos ini dinyatakan ulang oleh Yesus dalam Injil Yohanes. Pemeliharaan dari Allah akan terjadi seperti petani menanam anggur, tetapi perhatikan, yang tidak berbuah akan ditebang. Apa yang dinyatakan Amos ini menurut saya tetap berlaku bagi kita saat ini. Betul, Kristus sudah menyelamatkan kita. Betul, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa melewati batu ukur tali sifat yang Tuhan terahkan dalam diri kita. Nggak ada yang bisa. Dan itu sebabnya Yesus Kristus datang ke bumi ini menyelamatkan kita dan kita merayakannya di hari Natal. Tetapi proses untuk menjadi pohon anggur yang berbuah itu tidak mudah. Itu sebabnya kita terus harus ada di dalam Dia. Kita harus ada melekat kepada Kristus. Dan sekali lagi, yang tidak berbuah akan ditebang. Nah, Bapak Ibu, refleksi ini setidak-tidaknya mengingatkan saya bahwa persoalan beriman adalah persoalan yang serius.
Persoalan beriman bukan sekadar persoalan datang ke gereja setiap minggu. Persoalan beriman adalah persoalan bagaimana hidup saya diisi dengan firman Allah secara rutin, terus-menerus, supaya saya tidak mengalami kelaparan spiritual, dan supaya saya bisa bertumbuh, berbuah bagi kehidupan ini. Dan semoga apa yang disampaikan Amos juga menolong kita berefleksi, khususnya ketika kita sedang mempersiapkan diri